Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Safitri, NIM saya 211010551384. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Capital Intensity Ratio, Receivable Turnover Ratio, dan Effective Tax Rate terhadap stok return pada PT Waskita Karya Persero Tbk periode 2015 sampai 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang saya gunakan, landasan teori, kerangka berpikir, metode penelitian, hasil uji T parsial, hasil uji F simultan, beserta kesimpulan. Nah, yang pertama, latar belakang. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang terlibat dari berbagai proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, jembatan, dan juga gedung. Seiring dengan pertumbuhannya dengan pesat, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya dan keuangan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan usahanya. Dalam konteks ini, saya menggunakan rasio intensitas modal atau capital intensity ratio, rasio perputaran piutang atau receivable turnover ratio, dan tarif pajak efektif atau effective tax rate, dan juga itu merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja perusahaan dan return saham yang dihasilkan. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, apakah capital intensity ratio berpengaruh signifikan terhadap stock return pada PT Waskita Karya Persero Tbk? Dan kedua, apakah receivable turnover ratio berpengaruh signifikan terhadap stock return? Yang ketiga, apakah effective tax rate berpengaruh signifikan terhadap stock return? Dan yang keempat, apakah capital intensity ratio, receivable turnover ratio, dan effective tax rate terhadap stok return itu berpengaruh simultan atau tidak. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh capital intensity ratio terhadap stok return. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh receivable turnover ratio terhadap stok return. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh effective tax rate terhadap stok return. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh capital intensity ratio, receivable turnover ratio, dan effective tax rate terhadap stok return pada PT Waskita Karya Persero Tbk periode 2015 sampai 2024. Yang keempat ada landasan teori. Landasan teori di sini adalah tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan yang mengkaji, menganalisis upaya seorang manajer keuangan serta menggunakan seluruh sumber daya manusia perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan mendistribusikan dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dan itu menurut Karyoto tahun 2018. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Dapat dilihat gambar kerangka berpikirnya. Nah, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Nah, tempat penelitiannya itu di PT Waskita Karya Persero Tbk periode 2015 sampai 2024. Variabel independen yang saya gunakan X1-nya capital intensity ratio, yang X2-nya saya menggunakan receivable turnover ratio, dan yang ketiga X3-nya effective tax rate. Nah, kemudian variabel independen yang saya gunakan adalah stock return, itu untuk variabel Y. Di sini ada hasil uji T parsial. Nah, di sini variabel yang berpengaruh terhadap stock return yaitu capital intensity ratio, nilainya 0,003, kemudian ada receivable turnover ratio nilainya 0,004, dan yang tidak berpengaruh yaitu variabel effective tax rate, nilainya 0,084. Kemudian di sini ada hasil uji F simultan. Di sini semua variabelnya berpengaruh simultan terhadap stok return, nilainya 0,009. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.